Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Beberapa hari kemudian sejak insiden di reruntuhan, panel berpindah ke ruangan Dek Yuki. Di saat dirinya membaca manga, Kagali di sampingnya memuji kebolehan Yuki yang sangat gokil karena bisa dengan mudah mengambil skill orang lain. Tapi Yuki sendiri menganggap hal itu biasa aja karena meskipun dia memiliki skill milik Mariabel, dia yakin Rimuru masih jauh lebih kuat dari dirinya. Kendati demikian, Yuki sangat lega karena semua prasangka negatif publik padanya kini sudah hilang dan dilempar pada Mariabel. Dengan begini, pria licik ini percaya semua orang gak akan ada lagi yang mencurigai dirinya. Mendengar penuturan Yuki, Kagali setuju. Dia bilang, "Aku sampai sekarang masih heran dengan pemikiran dangkal gadis itu. Kenapa juga dia berpikir untuk menghabisi Demon Lord Rimuru, yang dimana itu bisa membuat murka naga badai. Apalagi, dia juga menggunakan Dragon Chaos yang hampir memancing kemarahan Milim." Yuki pun bertanya, "Menurutmu, kenapa Mariabel menggunakan cara senekat itu?" Pertanyaan itu menghasilkan satu jawaban dalam kepala Kagali, yakni Mariabel bertujuan agar Dewa Luminas ikut andil dalam masalah ini. Dan tentu Kagali menganggap hal ini sangat gila. Yuki bilang Mariabel itu tak akan melakukannya kalau dia tak tahu besarnya kerusakan yang akan terjadi. Dengan kata lain, jika Mariabel sudah bisa memprediksinya, otomatis dia pasti sudah menimbang kerugian dan keuntungan yang akan dia dapat. Kagali membalas, "Oh begitu ya, karena hal yang mengerikan akan terjadi, maka Luminas akan melindungi negara barat dan pada akhirnya semua akan baik-baik saja." Yuki menjawab, "Ya, setauku mereka bisa bangkit lagi dari amukan Milim dan naga badai dengan sangat baik." Kau sepertinya masih gak percaya ucapanku ya. Gini, kau tahu kan siapa orang yang bertarung dengan Laples di Century? Dengan spontan Kagali menjawab, "Bukankah itu Raja Iblis Valentine?" Yuki membalas, "Benar, Raja Iblis Valentine itu pemimpin para vampir dan kini dia telah tewas. Tapi kenapa masih ada posisi Raja Iblis Valentine di Octagram?" Dengan kata lain, yang dikalahkan Laples bukanlah Raja Iblis sebenarnya, melainkan hanyalah pengganti saja. Lalu siapa pemimpin agung agama Luminas yang menggunakan agama sebagai bentengnya? Kagali menjawab, "Aku yakin itu adalah Luminas Valentine. Dia Raja Iblis dan dewa dari agama itu sekaligus." Lega dengan Kagali yang sudah memahami semua ini, Yuki pun bilang, yang lebih buruknya, kakeknya Mariabel dapat merampalkan sihir suci. Itu membuktikan bahwa keluarga Rosso atau setidaknya Granbel pasti punya koneksi dengan Dewa Luminas. Kagali membalas, "Kalau begitu ya, untuk sementara kita lebih baik menjaga jarak dari Rosso. Sejujurnya aku pengen memindahkan operasiku sedikit ke timur. Jadi Yuki-san, apa Anda punya sebuah rencana?" Yuki menjawab, "Oh tentu saja, tak mungkin kan aku tak memiliki sebuah rencana, karena akulah yang akan menjadi raja dunia ini." Mendengar ucapan percaya diri tersebut, membuat Kagali tak memiliki keraguan lagi tentang masa depan rencana mereka. "Aku yakin Clayman akan senang dengan jawabanmu itu, bos," ucap Kagali, dan Yuki membalas, "Ya, dunia ini akan menjadi milikku. Lalu setelah itu, kita semua bisa bersenang-senang bersama." Kemudian panel berpindah ke ruangan MC kita. Terlihat dia di sana sedang gegana, gelisah, galau, dan merana. Dalam diamnya MC kita bergumam, "Yuki memberitahuku kalau penghancuran diri Mariabel membuat dasar reruntuhan ambles. Tak kusangka dia mau membawaku tewas bersamanya." Yari, kejadian kemarin di reruntuhan cukup membuat banyak yang mesti dicerna. Kendati demikian, setelah berdiskusi dengan Kagali, kami memutuskan untuk memperbaiki dan memulihkan semua reruntuhannya. Dan nantinya kami bisa memajang artefak yang kami gali, lalu mengubah tempat itu menjadi museum. Dengan begitu, kita bisa menjadikannya objek wisata, lengkap dengan pemberhentian kereta sihir. Ya, itu saja sih rencana di masa depan nanti. Aku bersyukur Yuki sudah bersih dari semua prasangka buruk. Dengan begitu, kita bisa membangun aliansi tanpa ragu.
Di saat Rimuru berpikir begitu, Raphael bilang dikonfirmasi subjek bernama Yuki Kakurazaka sedari awal bertindak atas kemauannya sendiri. Sontak saat mengetahui kebenaran tersebut, Rimuru langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia heran kenapa Raphael tak bilang hal ini sebelumnya. Raphael menjawab kalau dia sengaja membiarkan rencana Yuki karena Raphael ragu kalau Rimuru gak bakal bisa menghabisi Mariabel dengan tangannya sendiri. Sejenak MC kita terdiam mendengar penuturan dari partnernya tersebut. Dari sini Rimuru sadar, meski kekuatannya sudah meningkat, tapi keteguhan hatinya untuk menghabisi seseorang masih lemah. Lantas Rimuru bilang, Raphael, jadi kau berpikir, aku nggak sanggup untuk menghabisi Mariabel ya? Dan saat kau mengira begitu, kau memilih untuk tak mengatakannya kan? Raphael membalas, ya Anda benar Master, hal itu memang diperlukan. Dengan tatapan lesu, Rimuru bilang, payah, tak kukira Raphael khawatir sampai begitunya. Sial, aku memang tak bisa diandalkan. Raphael menjawab, Anda salah Master, saya tidak mau Anda merasa bersalah saja. Dengan tatapan tajam, Rimuru mengatakan kepada partnernya, lain kali, semua laporan harus dibeberkan kepadanya tanpa disembunyikan sedikit pun. Dengan begini, pemikiran Rimuru berubah lagi. Dia bergumam, tak peduli apa yang direncanakan Yuki, aku akan menghancurkan ambisinya. Dengan adanya Raphael di sisiku, aku pasti bisa terus maju tanpa melakukan kesalahan. Bukankah begitu, partner jiwaku? Raphael tak membalas ucapan Rimuru, tapi MC kita yakin Raphael sedang cengar-cengir mendengar kata-katanya. Panel kemudian berpindah, terlihat di kediaman Leon Cromwell. Di sana ada 3 badut bawaan Kagali ingin menemuinya. Ya, Tiris dan kawan-kawan telah mengganggu waktu melamun Demon Lord pirang ini. Di sisi yang lain, dalam pikiran Leon, dia tak pernah melupakan waktunya bersama wanita yang selalu dia cintai. Kenangan itu bersinar layaknya emas, tak pernah lekang oleh waktu. Dan nama gadis kecil yang cantik itu adalah Chloe Aubet. Saat ini pria gondrong dan pirang yakni Leon, dia menantikan hari itu kembali. Beliau ingin segera bertemu dengan pujaan hatinya lagi. Ya, itu adalah cerita dulu sebelum Leon dan Chloe dikirim ke Isekai. Kembali lagi ke cerita utama. Di situ Tiris berkata, suatu kehormatan bisa bertemu langsung dengan Anda, Raja Iblis Leon Cromwell. Namun kami sangat menyesal karena tak bisa memenuhi permintaan Anda mengenai material rahasia untuk kedepannya. Leon membalas, oh, kau cukup berani juga ya mengatakan itu di depanku. Apa kau hanya ingin menuntut lebih banyak uang seperti Damradakah? Tiris menjawab, bukan begitu Leon sama. Seperti yang Anda tahu, Raja Iblis Rimuru itu menduduki posisi penting di negeri barat dan dia tak setuju melarang pemanggilan manusia dunia lain. Karena itu, akan sulit bagi kami jika menentang kehendaknya. Buat yang bingung apa itu material rahasia yang dimaksudkan Tiris, itu adalah pahlawan gagal yang pemanggilannya kerap tidak tuntas. Dan grup Cerberus tersebut sudah menjalin perjanjian untuk mengumpulkan anak-anak itu dan memberikannya pada Demon Lord Leon. Dalam diamnya Laplace bergumam, menundukkan kepala pada orang yang telah menghabisi ketua kami, Kazarim. Yari-yari, pekerjaan ini sangat menyebalkan dan menyiksa. Kenapa juga dia ingin mengumpulkan para pahlawan gagal? Terserahlah, toh Mariabel sudah tewas kan, dan Bos Yuki juga memiliki skill uniknya. Dengan begitu, kami tak punya alasan lagi untuk tetap di negeri barat. Tujuan kami kemari adalah untuk mengakhiri perjanjian tanpa membuat Raja Iblis Leon marah. Menghela nafas panjang, Leon bilang, Rimuru ya, tapi kenapa kalian mengakhiri bisnis ini denganku? Bukankah jika barat di luar jangkauan kalian, masih ada yang di timur ya? Laplace menjawab, sebenarnya di timur juga semakin sulit. Mereka di sana diam-diam bersiap untuk perang. Mendengar ucapan itu, Leon menatap curiga pada Laplace. Tapi si badut ini tak kehabisan kata-kata. Dia bilang, tenang saja Demon Lord Leon, hubungan kita bukan berakhir selamanya kok. Kami akan menghubungimu lagi jika keadaannya sudah aman. Jangan khawatir, kami memiliki koneksi di seluruh dunia. Jadi, jika ada anak yang masuk ke dunia ini, kami bisa ambilkan untuk Anda. Leon membalas, sebelum itu aku punya pertanyaan padamu. Kenapa kau bicara di luar topik obrolan? Kenapa kau bicara sembarangan begitu? Sambil mengatakan itu, Leon mengeluarkan aura mengerikannya. Keringat mengucur deras. Laplace mulai panik dengan intimidasi ini. Dia bergumam, waduh, apa aku salah ngomong ya? Memang ya, Raja Iblis yang asli itu beda level.
Gak lama kemudian, Leon meredakan aura intimidasinya. Dia bilang, apakah wajar seorang pedagang yang cuma memikirkan keuntungan bicara sembarangan soal perang? Kau ini bodoh atau punya tujuan lain? Tapi, ya sudahlah, aku tak peduli. Sepertinya kau cuma mau aku fokus ke perang ya, untuk mengalihkan soal perjanjian kita. Hoi, kau harus berusaha lebih keras lagi, cepat katakan semua yang kau sembunyikan. Mendengar ucapan Leon ini, Laplace jadi salut dengan pemikiran Bos Yuki, karena Bos Yuki bisa memprediksi kalau Leon akan bereaksi seperti ini. Yuki tahu Leon adalah Demon Lord yang sangat waspada. Maka dari itu Yuki menyuruh Laplace memancingnya dengan obrolan ini agar mereka tahu tujuan dari Leon mengumpulkan pahlawan gagal. Di situ Laplace berkata, Demon Lord Leon, Anda memang sangat cerdas. Sebenarnya sekarang ini material rahasia sudah habis, tapi kami masih punya 5 di lokasi tertentu. Mereka adalah anak-anak yang dirawat oleh Shizue Izawa, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Tapi masalahnya, lokasi mereka itu loh. Leon pun menebak bahwa 5 anak itu sedang berada di Tempest, dan dugaan Leon itu dibenarkan oleh Laplace. Lantas si Gondrong meminta Laplace untuk menyebutkan siapa saja nama dari anak-anak tersebut. Seketika itu juga Laplace bingung karena Yuki cuma menyuruhnya ngomong begitu doang tanpa ngasih tahu nama dari 5 anak itu. Untungnya di sini Footman bisa menjawab pertanyaan tersebut dan dia pun mulai menyebutkan satu persatu. Cuma saat Footman menyebutkan nama Chloe, dia salah pengejaan, yakni Skoe Colbert. Ucapan dari Footman tak merubah ekspresi Leon dan hal ini membuat Laplace bingung kenapa Leon tak tertarik dengan kelima bocah itu. Leon bertanya lagi, apa kau yakin salah satu di antara mereka bernama Skoe? Bukankah nama yang benar itu Chloe? Tears menjawab, maafkan kami Raja Iblis Leon, nama makhluk dunia lain selalu sulit diterjemahkan dalam bahasa kita. Simpelnya, kita sulit mengeja dalam pengucapan sehari-hari. Mengesampingkan itu, kami pamit pergi. Jika keadaan berubah nantinya, kami akan mengabari Anda lagi. Setelah mengatakan itu, ketiga batu tersebut cabut dari hadapan Leon. Suasana jadi hening karena nggak ada orang asing di tempatnya. Leon pun menyudahi aktingnya dan dia menghela nafas lega.